Gerimis tipis membuat desa terlihat lebih gelap dari biasanya. Suara jangkrik nampak nyaring. Kabut mulai menutup pandangan. Pukul 17 sore. Dari kejauhan, nampak lampu senter mencoba menembus kabut yang kian pekat. Sayup-sayup terdengar seseorang menyapa. "Pak," sapanya pada Kandar. Sedang Kandar yang disapa hanya membalas, "Monggo," sebagai bentuk basa-basi. Padahal Kandar sendiri tak dapat melihat seseorang itu. Setelah seseorang itu terus berjalan, tak ada yang terlihat dari keluarga itu. Hanya lampu senternya saja yang terlihat. Kalau dihitung dari sinar senter yang menyala, jumlahnya kira-kira 5 orang. Arah senter itu menuju ke atas bukit. Dalam bukit, Kandar bergumam. Siapa gerangan yang sore-sore begini ke atas bukit, padahal kabut, ditambah gerimis yang pasti akan membuat jalan menjadi licin. Malam berganti pagi. Kabut tipis masih terasa. Rupi keluar rumah sembari membawa celurit hendak ke bukit mencari talas untuk dibuat keripik. Dibangunkannya suaminya untuk bergegas ke sawah. Pak, tangi, wes esok. Gek desa bin, kata Rupi sembari mengguncang-guncangkan tubuh suaminya. Kandar nampak mengerjap-ngerjapkan mata. Setelahnya mengambil cangkul lalu bergegas ke sawah. Setelah suaminya pergi, Rupi juga bergegas pergi ke bukit. Suasana bukit masih penuh embun sisa hujan, namun ada yang berbeda. Saat Rupi sudah masuk jauh ke dalam bukit, nampak pagar dibangun di sepanjang jalan di sisi lain. Jadi di bukit ini tadinya hanya ada satu jalan setapak saja menuju air terjun desa, di mana di sana warga desa sering memancing ikan, juga mencari ubi talas. Namun kali ini jalan nampak bercabang dengan satu jalan lain diberi pagar dari batang pohon. Loh, kemarin aku kesini belum ada pagarnya. Kapan bangunnya? Terus sudah ditanami bunga juga, batin Rupi. Melihat bunga mawar merah menjalar di pagar kayu tersebut. Karena penasaran, Rupi pun mengikuti pagar itu. Dirinya berjalan dan terus berjalan hingga akhirnya mendapati rumah yang begitu besar dengan semua bangunan terdiri dari kayu. Walah Gusti, apik tenan. Bu, panggil seorang perempuan dari belakang, membuat Rupi sedikit kaget. Diamatinya perempuan yang sangat ayu tersebut. Kulit seputih awan, rambut panjang, hitam pekat, dan bibir mungil dan mata bening, membuat Rupi terperangah dalam beberapa detik. Ngapunten, ucap Rupi setelah tersadar. Dirinya sungkan karena merasa lancang karena berani masuk kawasan asing, hingga ketahuan yang punya rumah. Gak apa-apa Bu, monggo masuk saja, kata perempuan itu ramah. Karena sudah tertangkap basah, Rupi pun menuruti dengan masuk ke rumah itu. Dipersilakannya Rupi untuk duduk di kursi rotan tepat di teras rumah. Perempuan itu menyuruh Rupi menunggu sebentar sebelum akhirnya perempuan itu masuk. Tak lama perempuan itu kembali dengan membawa nampan, dengan 2 cangkir indah di atasnya. Dari gelas keramik itu saja Rupi tahu kalau perempuan yang dia temui bukan orang biasa. Ngapunten, jenengan ini siapa? Tanya Rupi sembari menundukkan wajahnya. Saya Arum Bu. Lalu ibu ini pasti warga desa seberang kan? Tanya Sekar setelah meletakkan 2 cangkir keramik di atas meja. Silakan diminum Bu, kata Arum lembut. Namanya Indah, puji Rupi. Dok Arum tinggal di sini dari kapan? Tanya Rupi lagi. Saya tinggal di sini dari semalam Bu, jawab Arum sembari mendekatkan teh itu ke Rupi supaya teh itu lekas diminum. Pantesan, kemarin saya kesini ndak ada orang, belum ada pagernya, masih belantara, jawab Rupi tanpa memikirkan apa yang baru saja dia katakan.
Ibu mau bekerja di sini? Tanya Arum, memotong pembicaraan. Rupi nampak berpikir sejenak, lalu memandang Arum dengan tatapan penuh harap. Mau, Duk? Kerja sebagai apa? Tanya Rupi yang nampak semangat. Masa sembari bersihin rumah? Jawab Arum ramah. Iya, mau. Jawab Rupi. Kalau mau, besok ibu kesini ya, mulai bekerja, kata Arum. Besok pagi-pagi saya kesini, jawab Rupi semangat. Setelah meneguk habis tehnya, Rupi bergegas pulang. Tak lupa dibawanya celurit yang tadi dia sandarkan pada tembok dekat kursi rotan. Dirinya tak sabar ingin segera mengatakan kabar baik pada suaminya. Pak, panggil Rupi setelah sampai di ambang pintu rumah. Apa sih, Bu? Loh, lah keladinya mana? Tanya Kandar bingung, melihat istrinya pulang dengan tangan kosong. Aku tadi ke hutan, lalu lihat pagar bunga dengan jalan setapak. Saat ku ikuti jalan itu, sebuah rumah besar terlihat. Aku yakin, Pak, itu rumahnya orang kaya. Pemiliknya juga sangat cantik. Aku ditawari bekerja mulai dari besok, jawab Rupi. Kamu itu loh, ngelindur apa gimana? Orang di hutan mana ada rumah yang kamu bilang itu? Ada, Pak, ada. Aku lihat pakai biji mataku sendiri, jawab Rupi bersikeras. Ah, gak mungkin. Orang minggu lalu waktu aku benerin air yang mampet juga gak lihat apa yang kamu lihat. Iya sih, Pak. Kemarin aku juga nyari keladi gak ada apa-apa. Tapi aku gak mungkin salah lihat. Memang ada kok rumahnya. Bahkan aku mampir dan dibikinin minum sampai ditawarin kerja, jawab Rupi masih yakin dengan apa yang dia lihat. Ah, kamu ngelamun mungkin. Sudah masak sana? Jawab Kandar yang masih meragukan apa yang istrinya lihat. Pokoknya besok aku akan tetap ke sana dan mulai bekerja, jawab Rupi sembari beranjak dari tempat duduknya. Menutup malam dengan penuh harap, semoga esok dirinya memang benar-benar mendapatkan pekerjaan. Pagi masih buta, tanpa bias cahaya dari surya. Rupi sengaja bangun lebih pagi untuk membuat sarapan untuk suaminya. Membuat Kandar bergegas bangun saat asap tungku mulai memenuhi segala ruangan. Bu, beneran mau ke rumah itu? Yakin kalau kamu gak ngelindur waktu lihat rumah itu? Tanya Kandar memastikan. Aku tuh, walau sudah umur 40 tahun, mataku masih awas, Pak. Masa iya rumah segede itu gak kelihatan di mataku? Lagian bagus kalau aku bisa dapat kerja yang bisa ngasih penghasilan sebulan sekali. Lumayan buat benerin rumah. Kesal Rupi saat harus menjelaskan kembali apa yang dia lihat. Ya sudah, asal sebelum gelap kamu sudah harus pulang, kata Kandar sembari mengasah parang, membuat keadaan kembali tenang. Saat matahari perlahan-lahan mulai kelihatan, Rupi bergegas ke bukit setelah memastikan makanan sudah tersedia di atas meja. Sengaja Rupi memasak lebih banyak supaya suaminya tinggal memanaskan jika hendak makan. Saat Rupi sudah di halaman rumah calon majikannya, terlihat Arum tengah menjemur baju. Dipandangnya Rupi dengan wajah senang, lalu berhambur mendekat ke arah Rupi. Saya kira ibu ndak jadi datang, kata Arum senang. Jadi non, saya butuh pekerjaan ini soalnya, jawab Rupi merendah. Seneng saya dengarnya, tapi panggil Arum saja. Mari saya kenalkan sama bapak, kata Arum sembari tersenyum. Sedang Rupi mengangguk pelan. Setelahnya mengikuti Arum yang masuk ke dalam rumah. Baru ini Rupi tahu tentang suasana dalam rumah yang nampak redup. Sedikit sekali bias cahaya yang bisa masuk ke dalam rumah. Dengan segala bangunan terbuat dari kayu, ornamennya pun sangat kuno, namun terlihat sangat mahal. Seperti gelas keramik tempo hari. Sudah sangat lama Rupi tidak pernah melihat lagi gelas-gelas semacam itu.
"Perkenalkan, Mbok, saya Rusli, bapaknya Arum," kata Rusli sembari mengulurkan tangan. "Kulo Rupik Doro," jawab Rupik menunduk. "Panggil Pak wae, Mbok," jawab Rusli ramah. "Nggih, Pak," jawab Rupik. Sebagai pesuruh, Rupik tak berani menatap mata tuannya. Namun sempat terbayang tampilan Pak Rusli yang masih mengenakan celana hitam dengan atasan baju lurik. Terlihat sekali Pak Rusli masih sangat kejawen. "Nanti biar Arum yang menjelaskan apa saja yang akan Mbok kerjakan di rumah ini. Memang sulit, Mbok, tapi melihat perawakanmu yang kalem, saya yakin kamu telaten. Saya mau mancing dulu," jelas Rusli. Rupik mengangguk kalem, walau masih bingung dengan kesulitan apa yang akan dia kerjakan. "Karena ibu sudah resmi bekerja di sini, jadi saya panggil Mbok saja ya, biar lebih enak." "Nggih." "Jadi tugas Mbok itu susah-susah gampang. Pertama, Mbok masak pagi. Nggak banyak kok. Di rumah ini cuma ada 3 orang aja. Saya, Bapak, sama Dimar. Jadi untuk masakan tidak usah terlalu banyak. Untuk nyapu, nyuci, dan pekerjaan rumah yang lain, saya yang akan mengerjakan," kata Arum menjelaskan. "Jadi tugas saya hanya masak?" tanya Rupik bingung, tak melihat kesulitan dari tugasnya. "Sambil rawat Dimar, adik saya, itu yang paling susah," kata Arum sendu. "Kenapa, Non? Nakal ya anaknya?" "Ibu lihat saja sendiri, mari saya antar," jawab Arum. Sebelum itu Arum membawa 1 piring nasi. Setelah itu berjalan mendahului Rupik. Semakin lama Arum berjalan, semakin gelap juga ruangannya. Dari ujung ruangan, Arum mengambil lentera yang seakan sudah dipersiapkan. Setelahnya Arum menyusuri tangga yang membawa mereka ke dalam ruangan bawah tanah. Suasananya sangat gelap. Satu-satunya penerangan hanya berasal dari lentera yang ada di tangan Arum. Selain itu, ruangan terasa lembab. Sedikit tercium bau anyir yang membuat debar jantung Rupik terpacu. Hingga akhirnya sinar lentera menerangi sebuah pintu kayu dengan simbol yang aneh, membuat Rupik kian bingung. Sebenarnya tugas apa yang akan dia kerjakan? Ceklek, pintu terbuka. Digantungnya lentera itu sehingga seisi ruangan terlihat lebih terang. Mata Rupik terfokus pada sebuah box bayi yang berukuran lebih besar, hingga rasanya box itu bisa ditiduri oleh orang dewasa. "Kak," panggil seorang dari dalam box. "Iya, Dek," jawab Arum sembari mendekat ke arah box. "Gimana tidurnya, Nyenyak?" imbu Arum. "Lapar," rintih anak di dalam box. "Iya, sebentar ya," jawab Arum dengan suara lembut. "Sini, Mbok," panggil Arum, membuat Rupik berjalan mendekat. Jalan Rupik terasa berat karena bau anyir semakin menyeruak. Ditambah banyak lalat hijau yang hinggap di mana-mana, membuat badan Rupik bergetar hebat. Namun karena perintah, juga karena rasa penasaran, diseretnya kaki yang kian berat dirasa. Toh tuannya saja tidak bereaksi geli atau semacamnya. Mungkin saja anak yang ada di box itu hanya sakit keras, hingga aromanya anyir. "Duh Gusti," pekik Rupik saat melihat sosok yang tengah tidur di ranjang. Rupik memejamkan matanya, tak kuasa menahan takut tentang apa yang baru saja dia lihat. "Geli ya, Mbok?" Adik saya memang terlahir demikian. Ibu saja sampai kabur karena tak kuasa melihat anaknya sendiri," kata Arum sendu. Kalimat yang keluar dari mulut Arum membuat Rupik kasihan. Dibukanya matanya, memandang Dimar lebih jeli lagi. "Ini teluh, Non," jawab Rupik melihat kondisi Dimar. Kondisinya sangat mengenaskan. Tak ada mata, tak ada tangan, tak ada kaki, tak ada tengkorak kepala.
sehingga otaknya terlihat. Itulah yang membuat aroma anyir menyeruak sedari tadi. Otaknya bahkan diliputi ulat. Lingkar matanya bernanah. Tangan dan kakinya seakan dipotong dengan luka yang tak pernah mengering. Saya tahu, makanya Bapak kesini untuk cari obatnya. Jadi tugas Mbok yang paling susah itu merawat Dimar, memandikan, nyuapin makan, sembari membersihkan ruangan ini. Sebulannya Mbok akan dapat 5 juta. Tapi satu pesan saya Mbok, jangan sampai orang tahu tentang rumah ini, juga tentang Dimar. Jelas Arum. Maaf Non, saya nggak bisa, jawab Rupi takut. Dia menganggap dirinya tidak akan bisa melakukan itu. Tolonglah Mbok, nanti untuk gajinya separuh akan kita bayar di awal. Bisa kan Mbok? Tanya Arum dengan tatapan memelas. Kalau bukan sama Mbok, saya mau minta tolong ke siapa? Tanya Arum, membuat Rupi iba. Di pikirannya keputusan itu baik-baik. Sampai akhirnya Rupi pun setuju. Saya mau, tapi saya hanya bekerja sampai jam 5 sore. Sebelum gelap saya harus pulang, jawab Rupi. Ah, gak apa-apa Mbok, gak masalah, jawab Arum senang. Kandar memandang istrinya bingung. Aneh, sedari istrinya pulang, tak ada kata-kata yang menggebu-gebu seperti saat Rupi menceritakan tentang rumah itu. Setiap ditanya, jawabannya pasti singkat. Padahal seharusnya Rupi senang, karena saat pulang, Rupi sudah mengantongi uang sebesar 2,5 juta. Padahal uang itu cukup besar untuk ukuran pesuruh. Apalagi di desa terpencil seperti desanya. Apalagi itu masih separuhnya. Kenapa toh Bu? Katanya kamu senang kerja di sana. Kok kamu dari tadi ditanya singkat-singkat terus jawabannya? Tanya Kandar penasaran. Sebenarnya aku senang. Orang yang tinggal di sana itu orangnya baik semua. Tapi ada hal yang bikin aku takut, jawab Rupi. Apa toh Bu? Takut apa? Tanya Kandar kian bingung. Bapak percaya teluh? Tanya Rupi sembali menatap suaminya lekat-lekat. Kandar nampak kaget mendengar apa yang ditanyakan istrinya. Dari gerak-gerik Rupi seperti membingungkan. Pas ditanya juga, reaksinya semakin membuat Kandar tidak mengerti. Percaya? Kenapa nanyain itu? Tanya Kandar. Tadi, tong 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 tong. Suara kentongan membuat Rupi menghentikan kata-katanya. Bergegas keluar rumah untuk tahu apa yang membuat kentongan itu sampai berbunyi. Onopo? Tanya Rupi setelah mendekat ke pos ronda. Anaknya Pak Kades meninggal, jawab salah satu warga. Yang mana? Tanya Kandar ikut prihatin. Yang sulung, Yoga, meninggal karena terpeleset waktu memancing di air terjun, jawab warga menjelaskan. Walah Gusti, gumam Rupi. Bergegas Kandar menutup pintu rumah, lalu bersama warga lain menuju kediaman Pak Kades. Sedang Rupi sudah lebih dulu ke sana. Namun Kandar terkejut saat melihat sayup-sayup Nonok tengah menatapnya tajam. Wonge balik, gowo bolo, hahaha. Wonge balik, ucap Nonok sembari berlalu. Wonge dan, ucap Kandar kesal, lalu bergegas ke rumah Kades. Saat sudah sampai di kediaman Kades, Kandar berpapasan dengan warga lain yang sudah membawa cangkul. Warga terlihat buru-buru. Belum juga menegur, warga sudah mengajak Kandar langsung membuat kubur. Pak Kandar, langsung saja siapkan kubur. Tenda sama kursi sudah ditata soalnya, ucap warga. Loh, apa nggak diinepin toh? Orang sudah hampir gelap, tanya Kandar bingung. Enggak, kepalanya pecah. Darahnya gak mau berhenti, terus sudah dihinggapi laler, makanya itu harus dikubur malam ini, ucap warga yang lain. Ya udah, mari, ucap Kandar bergegas. Pi,
Kamu besok nggak bisa bantu-bantu ya? Nggak bisa, aku soalnya kerja, jawab Rupi sembari sibuk mengupas bawang. Kerja apa? Ya nyari talas toh. Tapi sore aku akan langsung ke sini. Tenang aja, ucap Rupi. Ya udah, kasihan lo Yoga. Pamitnya mancing, tapi kepleset sampai kepalanya pecah, ucap Ina prihatin. Udah nasib ya nah. Makanya anak kamu jangan boleh main ke air terjun sendirian, ucap Rupi. Nggak bakalan tak bolehin, ucap Ina yang hanya dibalas anggukan kecil dari Rupi. Sedangkan itu, Kandar tengah bergegas ke kuburan. Hari sudah mulai gelap. Satu-satunya cahaya hanya dari lampu senter yang dia bawa. Itu pun dipinjemin warga. Saat Kandar mengarahkan senter ke arah pepohonan, tertangkap sosok perempuan berbaju coklat, tengah menatapnya dengan tersenyum. Namun saat dilihat lebih jeli, perempuan itu menghilang. Duh Gusti, sambat Kandar dalam hati. Ayo Pak, digali, ucap yang lain. Kandar pun mengikuti. Dikeruknya tanah itu menggunakan cangkul. Jujur saja, bukan hanya kali ini dia membantu warga untuk membuatkan kubur di malam hari. Namun suasana seram baru kali ini dia rasakan. Bulu kuduknya meremang. Keringat dingin mengucur membasahi jidatnya. Sembari berdoa, Kandar terus melakukan tugasnya sampai akhirnya selesai. Sampun rampung, Pak Kades dikabarin kalau semua sudah siap. Dengan sigap, warga pun mengabari keluarga Pak Kades. Hingga tak perlu menunggu lama, rombongan pun datang membawa keranda. Pak, ikutkan nguburinya? Tanya Kandar pada Pak Kades yang menjaga jarak dari jasad anaknya. Kamu aja ya Man, saya nggak sanggup, ucap Pak Kades dengan mata sembab. Kandar pun mengangguk. Dengan dibantu dua warga lain, Kandar masuk ke liang kubur. Saat kain keranda dibuka, semua menangis histeris. Awalnya Kandar bingung, namun saat bau busuk menyeruak, Kandar pun paham. Dengan hati lapang, Kandar menerima jasad Yoga. Kafannya tak lagi putih. Luka yang ada di kepalanya menyebabkan kain kafannya bersimbah darah. Bukan hanya di kepala, namun di sekujur tubuhnya. Sing tenang ger, ucap Kandar saat melepas tali kafan yang mengikat tubuhnya. Namun Kandar kaget bukan main saat sayup-sayup seperti terdengar rintihan. Tulung Pak D, ucap entah siapa. Awakmu krungu? Tanya Kandar. Ora, wis gedang, ucap warga. Setelah selesai melepas tali kafan, Kandar dan yang lain kembali kaget hingga meloncat naik. Saat ribuan kelabang keluar dari jasad itu, sembari bau busuk yang semakin tak tertahankan. Saat sudah di atas, Kandar bergegas mencangkul tanah agar baunya tidak menyeruak kemana-mana. Sedang kelabang yang tadinya dia lihat, juga rintian minta tolong yang Kandar dengar akan menjadi cerita untuk dirinya sendiri. Setelah menyelesaikan tugas, Kandar dan yang lain pun beranjak dari kubur. Namun baru saja Kandar berbalik, tatapannya kembali bertemu dengan tatapan perempuan berbaju coklat yang sempat dia lihat. Untuk sesaat, keduanya membeku, sampai saat sosok perempuan itu menyunggingkan senyum. Namun Kandar membuang muka. Heran, kalau kakinya napak di tanah, pasti aku benar-benar ngira kalau dia manusia, gumam Kandar di tengah orang-orang yang bergegas meninggalkan kubur. Suasana rumah Kades begitu ramai. Banyak warga dari desa sebelah yang menyampaikan duka cita atas kematian Yoga yang begitu mendadak. Sedang Kandar dan orang yang sempat membuat kubur meminta izin untuk pulang terlebih dahulu untuk membersihkan diri. Bu, ayo mulai, ajak Kandar. Ayo, balas Rupi, lalu berpamitan dengan orang-orang dapur. Setibanya di rumah,
Kandar bergegas masuk ke kamar mandi, mencuci mukanya dengan air dingin berkali-kali sampai rupa dari mayat yang tadinya dia kuburkan hilang. Setelahnya mandi, setiap dia mengguyurkan air, terdengar suara sayup-sayup rintihan. Rintihan kecil, seperti seseorang yang tengah menangis. Namun saat Kandar menghentikan guyuran air, suara itu hilang. Asu, umpat Kandar kesal. Bergegas menyelesaikan mandinya. Pak D, tolong, ucap suara entah siapa. Sesaat Kandar terdiam, namun tak dihiraukan suara itu. Dirinya bergegas keluar menemui Rupi yang tengah mengaduk teh. Katanya kalau belum 40 hari, arwah itu masih ada di sini. Kalau meninggalnya saja rupanya seperti itu, gimana kalau jadi arwah? Kata Rupi. Brak, brak, brak. Sesaat Rupi terdiam kaget, lalu bergegas ke arah pintu. Disentuhnya gagang pintu yang tengah digebrak oleh entah siapa. Astaga, kamu ternyata, ucap Rupi saat melihat ternyata warga yang menggebrak pintu. Danang meninggal, kata warga itu dengan nafas terengah. Kok bisa? Pekik Rupi bingung. Kurang ngerti, pas Pak Inung pulang, anaknya udah tergeletak di kasur, darah di mana-mana, dan matanya hilang, ucap warga merinding. Tak lama setelah itu, kentongan kembali dibunyikan. Bergegas Kandar kembali ke pos ronda bersama Rupi. Di sana semua warga membawa obor. Raut wajahnya marah. Baru saja 1 hari, 2 anak meninggal. Gimana ini baiknya? Tanya Kandar saat sampai di sana. Desa kita ndak aman. Kayaknya ada yang sengaja nebar teror. Gak mungkin anak yang tinggal di rumah dalam keadaan baik-baik saja tiba-tiba meninggal tanpa mata. Anak saya pasti dibunuh. Anak Pak Kades juga pasti begitu. Mana ada anak kepleset terus kepalanya pecah. Anak itu mancing di pinggir, paling mentok meninggal karena hanyut, ucap Inung marah. Sebelum itu, mending kita segera buat kubur, Mas, ucap Adi Inung yang tiba-tiba saja datang dari belakang. Baunya udah nyebar, gak mungkin diinepin, imbuhnya dengan mimik wajah sedih. Inung terduduk sembari menutup mukanya. Dadanya terasa panas. Kehilangan seorang anak sudah terlalu berat untuknya, apalagi harus kehilangan dengan cara yang mengenaskan. Sudah, Pak Inung pulang saja. Saya sama warga biar kembali membuat kubur. Sisanya ngurus jenazah. Sebaiknya anak-anak dikumpulkan jadi satu tempat saja, biar kejadian ini gak terulang, ucap Kandar menghimbau warga yang lain. Jam sudah menunjukkan pukul 23.45 malam. Secepat mungkin Kandar bergegas. Setelah sampai di kuburan, Kandar dan yang lain bergegas menggali kembali dengan secepat mungkin. Tak ada yang saling berbicara. Tak ada juga yang membicarakan kejadian demi kejadian. Membuat keheningan menyebar hingga suara burung lebih dominan. Setelah sudah cukup dalam, sesuatu terlihat. Semakin digali, mata Kandar semakin membelalak. Loh, lah ini makam yang tadi toh? Lah ini kan Yoga, anaknya Pak Kades. Pekik Kandar saat mengambil papan yang terlihat masih sangat baru. Bau busuknya menyeruak, membuat yang lain sudah terlebih dulu naik. Hihihihihi. Suara tawa membuat semua mata tertuju pada pohon Kamboja. Sumber suara berasal. Namun tak ada siapapun di sana. Pak Kandar, mayatnya udah gak ada, kata warga saat kembali melihat ke liang kubur. Asu, kok koyong di dolanan adewe, ucap Kandar kesal. Udah, nanti gak usah cerita sama apa yang kita lihat. Kasihan keluarganya Danang, ucap Kandar menutup malam dengan semua cerita yang dia simpan rapat-rapat.